Halo semuanya, apa saja manfaat yang dirasakan orang untuk mempelajari Alkitab? Bagaimana kita bisa menikmati ayat Alkitab? Mari kita membutuhkan bantuan orang lain untuk memahami isi Alkitab. Dengan satu ayat saja, sudah bisa menjadi sahabat di hari tua nanti. Mari ikuti aku, sahabat Hari Tua Channel dengan renungan singkat berikut. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah berjaga-jaga dalam doa. Firman Tuhan untuk kita diambil dari Efesus pasal 6 ayat 18, demikian bunyinya. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Saudara-saudari, Efesus 6 adalah satu pasal tentang peperangan rohani. Dalam pasal ini, Rasul Paulus menekankan hal yang paling penting adalah berdoa. Perkara berdoa disebutkan pada akhir pasal ini. Paulus berkata, berdoa setiap waktu dengan segala doa dan permohonan saja tidaklah cukup. Berdoa harus berjaga-jaga di dalam doa dan permohonan. Mengapa berdoa tidak saja cukup setiap waktu dan permohonan saja? Tetapi berdoa juga harus berjaga-jaga dalam doa dan permohonan. Paulus menekankan akan dalam penghidupan berdoa tidak saja setiap waktu, tetapi berdoa harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga adalah sadar dan terus mengamati atau memperhatikan dengan mata terbuka lebar, atau waspada akan bahaya atau hal-hal darurat. Berjaga-jaga dalam doa dan permohonan adalah berdoa dengan memiliki penglihatan rohani, untuk melihat adanya tipu muslihat iblis dan menemukan tujuan dan cara kerjanya. Saudara-saudari, kita harus berjaga-jaga dalam doa. Doa adalah satu pelayanan yang paling penting dalam kehidupan kita setiap orang Kristen. Ketika Bani Israel mulai berencana untuk keluar dari Mesir, reaksi Firaun adalah memperberat pekerjaan mereka. Tetapi Firaun adalah membuat mereka demikian sibuk oleh pekerjaan, sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan tentang keluar dari Mesir. Saudara-saudari, Firaun adalah gambaran dari iblis dalam pengalaman. Ketika kita mulai merencanakan atau memutuskan untuk melaksanakan kehidupan doa yang lebih banyak, iblis pasti akan memulai satu muslihat dengan membuat Anda lebih sibuk yang kelihatannya bukan dosa. Bahkan juga memakai tipu muslihat yang kelihatannya perkara yang rohani, membiarkan kita bergairah dalam pelayanan, tetapi pada diri kita tidak ada kesempatan untuk berdoa. Kalau kita menyadari bahwa kehidupan doa kita sudah habis, atau kita telah jatuh ke dalam suatu kedudukan yang terkurung, di mana kita tidak dapat menempuh suatu kehidupan yang rohani, yang unggul dan menang, maka kita harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, sementara berdoa, aku menyerahkan tugas kewajibanku kepadamu. Jangan biarkan perkara apapun menggagalkan aku atau merusak waktu doaku. Jagalah waktu doa ini dan jangan biarkan iblis menggangguku, sebab aku memakai waktu ini untuk mencari kemuliaan-Mu. Saudara-saudari, kita harus memperjuangkan waktu untuk berdoa. Kita harus menghususkan satu waktu untuk doa. Kalau kita menunggu sampai ada waktu, yaitu waktu luang baru berdoa, kita tidak pernah mendapat kesempatan untuk berdoa. Kita harus menyisihkan waktu tertentu untuk berdoa. Andrew Murray berkata,
Siapa yang tidak menyisihkan waktu untuk berdoa, dia tidak berdoa. Karena itu, saudara-saudari, kita perlu berjaga-jaga dan menghususkan waktu untuk berdoa. Kita juga harus berdoa untuk melindungi waktu doa kita, agar jangan dirampas oleh tipu daya si jahat. Kita bukan hanya perlu berjaga-jaga dalam menjaga waktu doa, tetapi juga harus berjaga-jaga sambil berdoa, supaya kita dapat benar-benar berdoa. Iblis akan menggunakan segala siasatnya melalui lingkungan luar kita yang memaksa kita tidak ada waktu untuk berdoa. Bahkan saat kita sudah berlutut berdoa, ia masih akan memakai segala macam tipu daya untuk menghambat kita berdoa. Tadinya pikiran kita jernih dan angan-angan kita terkonsentrasi sebelum berdoa. Tetapi begitu berlutut untuk berdoa, pikiran kita mulai kacau. Kita mulai mengingat hal-hal yang tidak perlu kita ingat, dan mulai memikirkan hal-hal yang belum saatnya kita pikirkan. Banyak gagasan yang tidak perlu tiba-tiba masuk ke dalam pikiran. Sebelum berdoa, semua pikiran itu tidak ada. Tetapi begitu kita berdoa, pemikiran-pemikiran itu berjubel masuk untuk mengganggu kita. Saudara-saudari, kalau kita tidak mengenal siasat iblis dalam menghancurkan doa, kita akan berhenti berdoa dan berdiri. Karena itu untuk berdoa dengan tuntas dan melepaskan beban kita melalui doa, kita perlu berjaga-jaga dalam doa. Kita harus berjaga-jaga untuk menghadapi suasana yang ingin menghentikan doa kita. Puji Tuhan, doa adalah penghidupan orang Kristen yang sangat penting. Banyak perkara bisa membuat kita sibuk, lelah, bahkan tidak memiliki kekuatan. Tetapi doa harus menjadi kehidupan kita yang tidak boleh tergantikan oleh apapun. Bahkan yang pekerjaan kita dan pelayanan kita yang kelihatannya rohani. Tetapi kalau kita tidak ada waktu untuk berdoa dan tidak berjaga-jaga di dalam doa kita, pasti iblis dengan mudahnya bisa mendapatkan kita. Kiranya kita beroleh hikmat dalam hidup kita, agar banyak perkara yang terjadi dalam hidup kita membuat kita untuk lebih lagi berdoa dan berdoa. Amin. Terima kasih. Renungan yang telah disampaikan oleh Pak Pengkhotbah dan semoga menjadi terang bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita tinggalkan tempat ini, biarlah Bapak Gembala membawakan kita dalam doa. Kepada Bapak dipersilahkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, buka mata kami agar kami melihat pentingnya berdoa dan nilai berdoa, supaya kami tidak tertipu oleh iblis yang membiarkan kami sibuk di pekerjaan, sibuk di dalam pelayanan yang walaupun bukan dosa, tetapi kami mengabaikan waktu berdoa. Tuhan, dapatkan waktu berdoa kami, supaya kami memiliki waktu untuk berdoa, dan dalam berdoa kami juga berjaga-jaga, supaya iblis tidak ada kedudukan di atas kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan menyertai roh kita sekalian. Amin.